Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang TV LG 22 inci, dimana kasusnya adalah tidak menyala, mati total. Nah, biasanya kasus mati total ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah adanya short circuit dari komponen yang berada pada posisi motherboard TV LG ini, seperti misalnya screen, fuse dengan kode 0. Jadi ada komponen dengan kode sebagai screen seperti ini 100 ohm, lalu ada kode yang tertulis pada bodinya itu 0. Kemudian gejalanya adalah terbakar ataupun tidak terhubung pada saat diukur. Lalu komponen lain yang sering rusak adalah, nah ini kapasitor keramik seperti ini, atau kapasitor nanofarad dan picofarad. Nah ini banyak sekali pada PCB motherboard seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya adalah bisa jadi komponen penguat, lalu IC, atau komponen elko-nya yang salah satunya short. Atau bisa juga pada power supply-nya yang rusak. Nah, jadi langkah awalnya adalah kita periksa apakah ada tegangan pada power supply. Cara periksanya adalah kita colok ke listrik power supply-nya, lalu kita ukur apakah ada tegangannya. Nah, tegangan di bagian power supply-nya adaptor begini itu kadang-kadang tegangannya nggak stabil, naik turun. Nah, ini tegangannya bagus. Nah, ini tegangannya bagus, tidak naik dan tidak turun, jadi stabil pada 19 volt. Nah, pada saat tegangan yang stabil ini lalu kita colokkan ke motherboard TV ini, ternyata karena ada komponen yang short pada motherboard ini, maka tegangan ini drop, bahkan bisa sama sekali 0, atau tegangan ini naik turun, tidak bisa diukur. Nah, ini menandakan ada komponen yang short. Nah, ini sudah saya perbaiki. Langkah untuk mencari kerusakan yang mana yang short, yang pertama kita urutkan dari jalur power supply-nya seperti ini. Nah, kita lihat dari sisi depannya kemana jalurnya. Nah, ini saya ganti. Ini saya ganti dengan yang biasa, kebetulan cocok. Nah, lalu kita balik, kita lihat. Nah, jadi karena model motherboard seperti ini ada sisi atas dan sisi bawah. Kita lihat dari bagian bawah kemana jalurnya. Nah, ini karena dari atas sudah kita cek seperti ini. Nah, ini jalurnya kemana? Kita lihat dari gambaran PCB-nya, dari kapasitor elektrolit mengalir ke kapasitor keramik atau milar ini. Nah, ini kapasitor SMD, lalu mengalir ke sini, ada cok, ada lilitan, lalu kemari ada dioda, ada ini. Nah, jadi kita urut begitu untuk mencari satu persatu kerusakannya. Kemudian kita setelah temukan ini tidak ada yang rusak, dari sisi negatifnya juga kita lihat ada yang putus ataupun yang lain-lain. Lalu kita balik, kita lihat dari sisi positifnya. Nah, ini positifnya. Kita balik, kita lihat kemari. Nah, ini ada titik-titik menandakan ada hubungan ke atas lagi. Kemana hubungannya? Kita lihat. Kita perhatikan jalurnya supaya kita tahu bagian-bagian mana yang perlu kita fokus untuk periksa. Nah, ini ternyata jalurnya ada yang kemari,
lalu ada yang kemari. Dari mana kita tahu? Dari jalur PCB-nya kita urutkan. Jadi kita urutkan satu persatu sampai ketemu. Nah, ini dibuka, ada nampak jalur kemari. Begitulah kira-kira kalau kita memeriksa blok-blok yang terkait dengan kerusakan dari perangkat. Nah, setelah kita ketemukan seperti ini, kita periksa. Bagaimana cara memeriksanya? Kali ini kita bahas tentang memeriksa kapasitor. Nah, ini kapasitornya. Caranya adalah kita ukur satu persatu. Dengan cara kita arahkan ini ke bib atau buzzer, lalu probe-nya itu kita letakkan ke negatif, lalu kita ukur sambil kita dengar. Kalau bibnya panjang, itu terhubungnya antara negatif, jalur negatif. Kalau bibnya putus, pendek putus, artinya kapasitor masih bagus. Kalau satu sisi panjang, artinya tadi terhubung dengan negatif. Kalau satu sisi lagi panjang juga suaranya, berarti ada masalah dengan kapasitor tersebut. Nah, ini kita ukur. Nah, ini bunyi. Nah, ini Anda lihat, saya ukur satu ke negatif, yang positif dari akumeter. Nah, ini bunyinya panjang, ini menandakan terhubung negatif. Nah, ini tidak terhubung, artinya kapasitor ini bagus. Yang kita periksa di sini adalah yang short, yang berkaitan dengan tegangan pada sebuah perangkat IC seperti ini misalnya. Ini yang terhubung dari positifnya ke negatif. Fungsi kapasitornya adalah sebagai filter. Nah, lalu yang ini kita lihat bunyi. Nah, ini enggak, bunyi tidak, artinya ini bagus. Nah, bunyi tidak bagus. Lalu bagian ini bunyi tidak, bunyi tidak, bunyi tidak. Ini juga bunyi tidak, bunyi tidak. Nah, di sini ada satu kapasitor yang saya buka. Pada saat saya ukur, sisi satunya bunyi, sisi keduanya bunyi. Saya buka. Lalu ketika saya ukur kembali, tidak short. Nah, jadi kadang ada sedikit kesalahan, sama juga dengan yang lain. Pada saat kita buka lalu kita ukur, kalau tidak short kita pasang lagi. Nah, ini bagus. Nah, jadi satu-satu kita ukur kapasitor-kapasitor yang sering rusak. Model seperti ini di samping sebagai filter atau berfungsi sebagai kapasitansi dalam sebuah rangkaian, seperti sebagai penghilang sesatan arus-arus liar, arus-arus yang tidak perlu, arus akibat kompensasi temperatur dari rangkaian IC yang menyebabkan arus tidak stabil, distabilkan, difilter oleh kapasitor seperti ini. Juga bisa sebagai screen, jadi mudah sekali putus untuk menghindari kerusakan IC jika ada arus yang berlebih atau arus yang tidak sempurna searahnya atau DC-nya. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan seperti ini, saya dapati dua hal yang saya curigai. Yang satu ini, bagian ini, yang satu lagi bagian ini, nampak ya, ini dia kapasitor seperti ini. Lalu untuk mengeksekusinya saya buka. Nah, kita ukur lagi. Pada saat diukur, satunya rusak, yang ini short. Cara mengukurnya ya sudah pasti begini dengan bib. Nah, kalau dua-duanya bunyi, itu kapasitornya rusak. Kalau bunyinya pendek, itu menandakan sedang melepas muatan. Nah, bisa Anda lihat. Nah, oke. Awalnya saya juga curiga dengan kapasitor ini, Elco, sama seperti ini. Nah, ini 68 mikrofarad, 35 volt. Tetapi pada saat saya ukur sepertinya lemah atau kering atau short. Nah, setelah saya buka ternyata masih bagus. Nah, cuman karena pada saat dibuka
panas, akibatnya melepuh. Lebih bagus saya ganti saja dengan yang lain, dengan nilai yang mendekati, jadi 100 mikro 35 volt. Nah, langkah kedua, jika kita periksa sudah mentok, tidak ketemu apa yang rusak, maka langkah yang kedua yang ekstrim adalah kita gunakan sebuah power supply yang lebih kuat dayanya. Misalnya, nah ini saya punya power supply, tegangannya jangan lebih, karena tegangannya 19 volt, kalau lebih nanti bisa merusak IC. Jadi saya gunakan tegangan 5 volt. Nah, ini kebetulan modelnya masih switching, harusnya kita gunakan model trafo. Nah, ini 5 volt 2 ampere. Nah, lalu saya pasangkan ke positif negatifnya. Nah, kita cari mana positif negatifnya. Nah, jadi saya buka ini karena saya curiga untuk memasang sumber tegangan ini. Kita tentukan mana positif dan negatifnya, kita pasang pada PCB ini positif dan negatifnya. Kita pasang dengan disolder, lalu ini ke ground. Nah, kita ukur tegangan dengan ampermeter. Nah, kita tunggu sesaat sambil kita amati mana yang mengeluarkan asap. Nah, kalau kurang besar maka dinaikkan lagi tegangan ini kira-kira 6 atau 7 atau 8. Nah, kalau saya dengan 5 volt ini lalu saya pegang komponen-komponen yang mana yang panasnya berlebih, tapi hati-hati memegangnya jangan terlalu kuat karena panasnya bisa membuat merusak kulit tangan kita. Nah, kita pegang. Nah, dari hasil pemeriksaan itu nanti mana yang short, komponen yang short itu akan terbakar. Tinggal kita buka, kita putus, lalu kita ganti. Kalau tidak ketemu, nah seperti ini saya sudah buka ininya transistor IC ini, transistor, kemudian diodanya saya buka. Nah, biasanya kalau sudah dipakai cara yang paling simple itu akan ketemu langsung. Misalnya bagian ini akan terbakar, keluar asap atau panas. Kalau kapasitor, resistor dan lain-lain yang bagus, komponen pasifnya yang terbakar IC-nya, maka IC-nya yang jebol. Motherboard TV LG ini, nah ini bisa diterapkan untuk semua hal TV. Yang penting satu, tentukan dulu bagian-bagian mana yang terhubung dengan power supply. Kalau kasusnya power supply, berarti tadi jalurnya kemana. Nah, bagian yang itu difokuskan untuk diperiksa. Yang kedua, komponen-komponennya diperiksa, khususnya komponen yang sering rusak adalah resistor fuse dengan kapasitor keramik atau milar seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari kapasitor ini? Nah, itu harus ada tabel dan ukuran. Jadi kita punya sampel kapasitor seperti ini, nilainya sekian. Yang lebih kecil nilainya sekian, yang lebih besar nilainya sekian. Ada kalau kita punya stok, kita beli, lalu ada ukuran-ukurannya. Karena di sini tidak ada kode kecuali kita sudah hafal. Karena warna coklatnya ada yang agak muda, agak tua, bahkan ada yang putih. Jadi ada tabelnya yang bisa dipakai untuk menentukan nilainya. Nah, kemudian sekarang proses penggantiannya. Nah, ini karena tidak ada komponen ini, komponen SMD seperti ini, karena saya lihat jaraknya longgar, bisa kita pasang komponen biasa. Maka saya ganti saja dengan komponen ini. Nah, ini kita ukur komponennya apakah short atau tidak. Caranya sama seperti tadi. Tidak terhubung. Artinya komponen ini bisa kita pasang. Nah, setelah kita pasang satunya, ini dia, kita coba colok sumber tegangannya apakah ngedrop. Kita lihat dari lampu ini. Inilah. Kita cek lagi. Kita
Cek, tadi salah pasang. Jadi ya, ada enggak 19 voltnya. Ya, 19 volt. Kita cek apakah ada 19 volt. Ada 19 voltnya, lalu kita pasang. Nah, ini Anda lihat lampunya nyala. Ini kita bisa lihat. Saya ulangin, saya cabut. Nah, ini sudah nyala. Nah, ini sudah dicek, masih bagus. Nah, sudah diperhatikan tidak ada yang short dengan media kaca pembesar ini. Kemudian kita pasang lagi power supply-nya. Kita lihat lampu ini, lampu startingnya. Oke, berkedip normal. Nah, sekarang waktunya kita pasang ke casing. Pasang semua soket-soketnya. Oke, sudah siap. Tinggal kita colok listriknya. Kita lihat apakah layarnya menyala. Nah, lalu kita uji beberapa saat untuk memastikan apakah masih short komponen-komponen yang kita pasang atau merembet ke komponen yang lain. Demikianlah sedikit informasi tentang cara mengecek komponen-komponen pada PCB mainboard TV LG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.